Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dede Kurniasi. Di sini saya akan mencoba menjelaskan sedikit tentang sejarah berdirinya Bani Umayyah. Nama dinasti Umayyah dinisbatkan kepada Umayyah bin Abdi Syam bin Abdul Manaf. Ia adalah salah seorang tokoh penting di tengah Quraisy pada masa jahiliyah. Ia dan pamannya Hasim bin Abdul Manaf selalu bertarung dalam memperebutkan kekuasaan dan kedudukan. Dinasti Umayyah didirikan oleh Muawiyah bin Abdul Sufyan bin Harb. Muawiyah sebagai pendiri Daulah Bani Abbasiyah juga sekaligus menjadi khalifah pertama. Ia memindahkan ibu kota Islam dari Kufah ke Damaskus. Muawiyah berhasil mendirikan dinasti Umayyah karena 3 hal penting. Yang pertama yaitu adanya dukungan yang kuat dari masyarakat Suriah dan dari keluarga Bani Umayyah itu sendiri. Yang kedua, sebagai seorang administrator, Muawiyah sangatlah bijaksana dalam menempatkan para pembantunya dalam jabatan-jabatan penting. Di antara 3 orang pembantu yang mendapat jabatan penting itu tersebut ialah 1. Amr bin Ash, yang kedua Mughirah bin Syu'bah, dan yang ketiga Ziyad bin Abihi. Adapun sebab dari keberhasilan Muawiyah mendirikan dinasti Umayyah yang ketiga yaitu Muawiyah memiliki kemampuan menonjol sebagai negarawan sejati, bahkan mencapai sifat hilim, sifat yang dimiliki oleh pembesar Mekah pada zaman dahulu. Selanjutnya yaitu kemajuan-kemajuan semasa dinasti Umayyad pada bidangnya masing-masing. Yang pertama ialah kemajuan dalam bidang kemiliteran. Yang kedua, kemajuan dalam bidang sistem sosial. Yang ketiga, kemajuan dalam bidang arsitektur. Penguasa dinasti Umayyah pada umumnya mahir dalam seni arsitektur. Mereka mencurahkan perhatiannya demi kemajuan bidang ini. Hasilnya adalah beberapa bangunan megah seperti Masjid Baitul Maqdis yang ada di Yerusalem. Yang keempat, kemajuan dalam bidang politik. Bani Umayyah menyusun tata pemerintahan yang sama sekali baru guna untuk memenuhi tuntutan perkembangan wilayah yang administrasi kenegaraannya masih kompleks. Para sejarawan umumnya sependapat bahwa khalifah terbesar dari Daulah Bani Umayyah ialah Muawiyah, Abdul Malik, dan Umar bin Abdul Aziz. Masa kekuasaan dinasti Umayyah hampir 1 abad lamanya, tepatnya selama 90 tahun, dengan memiliki 14 orang khalifah. Adapun 14 orang khalifah tersebut diantaranya yaitu 1. Muawiyah bin Abi Sufyan, 2. Yazid bin Muawiyah, 3. Muawiyah 2 bin Yazid, 4. Marwan bin Hakam, 5. Khalifah Abdul Malik, 6. Al-Walid 1 bin Abdul Malik, 7. Sulaiman bin Abdul Malik, 8. Umar bin Abdul Aziz, 9. Yazid 2 bin Abdul Malik, 10. Hisham bin Abdul Malik, 11. Al-Walid 2 bin Yazid, 12. Yazid 3 bin Al-Walid, 13. Ibrahim bin Al-Walid, 14 yaitu Marwan bin Muhammad. Demikian 14 orang khalifah yang menjabat semasa pemerintahan Bani Umayyah. Adapun selanjutnya yaitu kemajuan pada masa Bani Umayyah. Saat-saat yang paling mengesankan dalam ekspansi ini ialah terjadi pada masa pertama dari seluruh masa khalifahan Bani Umayyah, yaitu ketika kedaulatan dipegang oleh Muawiyah bin Sufyan dan tahun-tahun terakhir dari zaman-zaman kekuasaan Abdul Malik. Di luar masa-masa tersebut, usaha-usaha penaklukan mengalami degradasi atau hanya mencapai kemenangan-kemenangan yang sangat tipis. Dapat disimpulkan bahwa pada masa khalifahan Bani Umayyah yang hanya berumur 90 tahun, yaitu dimulai pada masa Muawiyah bin Abi Sufyan, banyak mengalami kemajuan perkembangan yang sangat pesat. Pada masa Muawiyah bin Abi Sufyan, perluasan wilayah terhenti pada masa Khalifah Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib dilanjutkan kembali. Ekspansi ke barat secara besar-besaran dilanjutkan di zaman Al-Walid bin Abdul Malik.
Masa pemerintahan Al-Walid adalah masa ketentraman, kedamaian, kemakmuran, dan ketertiban. Di samping ekspansi kekuasaan Islam, Bani Umayyah juga banyak berjasa dalam pembangunan di berbagai bidang. Muawiyah bin Abi Sufyan mendirikan dinas pos dan tempat-tempat tertentu dengan menyediakan kuda yang lengkap dengan peralatannya di sepanjang jalan. Ia juga berusaha menertibkan angkatan bersenjata dan mencetak mata uang. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.